kita langsung saja ya untuk materi pembelajaran kelima. Nah, di sini kita lihat. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, ini termasuk dengan perkembangan ya. Dulu ya, masih kecil Udin baru bisa menggunakan sepeda roda 3. Nah, sekarang Udin sudah bisa nih menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar ya. Nih. Nah, itu perkembangan. Yang tadinya belum bisa menggunakan sepeda roda 2 baru bisa menggunakan roda 3. Sekarang Udin sudah bisa ya menggunakan sepeda roda 2. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Kemudian kita lanjut. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Nih, sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Nah, kita juga kalau bermain bersama teman-teman, mempunyai teman itu harus menghargai perbedaan ya. Ada yang suka main bola, ada yang suka main sepeda, kan berbeda-beda. Tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, kira-kira gambar apa sih ini? Mereka sedang apa sih? Nah, coba ya. Siti senang berolahraga, lari ya di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Nah, ini Dayu senang berenang ya. Kemudian Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, ini ya, mereka itu mempunyai olahraga yang berbeda-beda, kesukaan olahraga yang berbeda, tapi mereka itu tetap menghargai satu sama lain ya. Kemudian mereka kalau lagi sedang sedih ya, saling menghibur satu sama lain. Misalkan Siti sedang sedih, nah Dayu dan Lani segera menghiburnya. Itu namanya berteman yang baik ya. Kemudian jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, seperti kerja kelompok, itu mereka selalu bekerja sama, tidak mengandalkan satu sama lain ya. Nah, itu namanya bekerja sama. Kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nanti kamu isi, kamu tulis di buku tulis atau boleh di buku paket kamu masing-masing ya. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut. 1. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, ini kamu tulis ya. Kamu tahu kan perbedaan itu apa? Nah, banyak ya perbedaan, antara lain yang tadi olahraga yang berbeda, kesukaan yang berbeda, makanan yang berbeda, agama pun juga banyak yang berbeda, warna kulit, terus ya bentuk rambut, itu perbedaan ya. Nah, kamu tulis nih, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, nanti tulis ya tugasnya.
kamu tulis di buku tulis. Yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Nah, kalau hidup rukun itu apa sih manfaatnya? Nanti boleh ditulis, boleh bertanya sama orang tua kalian atau kakak juga boleh ya. Apa sih manfaat dari hidup rukun? Nah, nanti kamu tulis juga. Pertanyaan yang tiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, ini ya. Setiap orang itu harus bekerja sama untuk melakukan kegiatan sesuatu, misalkan kerja kelompok ataupun membersihkan di rumah ya. Bekerja sama itu kenapa sih kita harus perlu bekerja sama? Nanti boleh berdiskusi sama orang tua kamu ya. Boleh minta jawabannya, boleh bertanya. Nah, kerjasama itu sangat bagus. Yang pertama ya, Bapak kasih contoh deh. Yang pertama adalah sangat bagus untuk kita semakin kompak ya. Itu salah satunya boleh ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat, apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Nah, waktu di sekolah atau temanmu di rumah, itu kamu hidup rukun gak sama teman kalau bermain ya? Apa sering berantem? Ya, nggak boleh ya. Terusnya, apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Nah, ini kamu coba perhatikan. Kamu suka nggak? Ada olahraga yang kamu sukai nggak? Nah, nanti boleh dijawab iya atau tidak. Terusnya, coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Nah, di rumah boleh ya. Boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah, itu kamu boleh tanya. Apa sih olahraga kesukaan mereka ya? Di sini kalau sudah kamu tahu, kamu bisa tulis seperti ini. Misalkan nama temannya siapa ya? Misalkan nama temannya A, olahraga kesukaannya misalkan sepak bola. Nama teman kamu B, misalkan olahraganya misalkan bersepeda dan seterusnya. Cuma 5 aja ya. Sampai 5 teman beserta olahraga kesukaan masing-masing dari teman-temanmu ya. Nanti ini kamu cari, boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah ya, atau boleh orang tua kalian ya, boleh. Kita lanjut ya. Nah, apa olahraga kesukaanmu? Ceritakan olahraga kesukaanmu dan manfaatnya terhadap tubuhmu di depan teman-temanmu. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, olahraga itu penting untuk tubuh ya, untuk menjaga kesehatan, kebugaran, terusnya menambah imunitas biar nggak gampang sakit ya. Apalagi seperti keadaan seperti ini ya, pandemi, kita harus menjaga kesehatan. Nah, olahraga itu bagus untuk metabolisme tubuh, untuk pengalirnya darah dalam tubuh. Nah, nanti kamu ceritakan atau kamu tulis boleh ya. Apa sih olahraga? Apa sih manfaat olahraga kamu gitu ya? Terusnya boleh kamu tulis 1 paragraf. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, rekreasi itu sangat bagus ya untuk beristirahatnya organ tubuh kita, terusnya pikiran kita lebih rileks. Itu sangat bagus, tidak tertekan atau tidak pusing ya. Apalagi tugas-tugas yang kamu kerjakan itu rekreasi sangat bagus ya. Nah,
pernah nggak jalan-jalan sih sama orang tua, sama saudara atau teman-teman? Nah, itu bagus ya. Tapi dalam kondisi sekarang memang dibatasi agar tidak banyak mobilitas karena pandemi ya. Tapi sewaktu-waktu juga boleh ya, rekreasi itu juga bagus untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya. Pernah di tempat rekreasi atau di tempat jalan-jalan itu pasti ada yang berjualan ya, ada yang berdagang, bisa berdagang makanan, bisa berdagang souvenir, oleh-oleh dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya ada yang jual seribuan atau ribuan, ada yang jual puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, tergantung barang yang dijual ya. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Sekarang kita masuk pengurangan ya. Nah, coba lihat contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Di sini ada dua bilangan. Yang pertama bilangan 5.478. Yang kedua ada 1.254. Nah, ini kita kurangin ya. Pengurangan ribuan. Coba masih sama ya. 5 itu nilainya ribuan. Taruh di ribuan. Terus ya 4 itu nilainya ratusan. Letakkan atau taruh di tempat ratusan. 7 itu nilainya puluhan. Taruh di puluhan. Dan 8 nilainya adalah satuan. Taruh di satuan sini ya. Terus yang bilangan kedua 1254. 1 itu nilainya ribuan. Nah, taruh di sini ya. Terusnya 2 nilainya ratusan. 5 itu nilainya puluhan dan 4 nilainya satuan. Kamu harus bisa membedakan antara ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Kemudian kita kurangkan ya. Nah, mengurangkannya itu seperti biasa ya, dari belakang atau dari nilai yang paling kecil. Nilai paling kecil itu satuan ya. Di sini satuan ada angka 8, ada angka 4. Kita kurangin ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Terusnya puluhan. 7 dikurang 5 sama dengan 2 ya. Ratusan, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ribuan juga sama, 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya. Itu namanya pengurangan tanpa teknik meminjam. Jadi 5.478 dikurang 1.254 sama dengan 4.224. Itu contoh pengurangan tanpa teknik meminjam ya. Terusnya kita lanjut. Kerjakan latihan berikut ini. Nah, ini kita latihan pengurangan dengan teknik tanpa teknik meminjam. Di sini ada bilangan yang pertama atau soal yang pertama. Ada 2.356 dikurang 1.243. Ya, coba kita hitung dari belakang. Kita hitung 6 dikurang 3 itu berapa sih? 6 kurang 3 ada yang tahu? Ayo coba hitung ya. Kamu boleh tulis dulu nih. Coba nanti kita coba sama-sama ya. Sekarang kamu siapkan bukunya. Tulis sama-sama ya. Coba Bapak tunggu 1 menit. Jangan 1 menit, kelamaan ya. Bapak tunggu sebentar. Langsung ditulis nih ya bilangan ini ya. Nah, Bapak tunggu sebentar ya.
boleh disiapkan bukunya. Sudah? Nah, kalau sudah, coba kita hitung sama-sama ya. 6 dikurang 3 berapa? Ada yang tahu? 6 dikurang 3 sama dengan 3. Ya, betul nggak? Betul ya, kalau ngitung pasti bisa. 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Terusnya kita hitung atau kita kurangkan yang ratusan ya. Yang puluhan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sekarang yang ratusan. 3 kurang 2 sama dengan berapa? 3 kurang 2 ya 1 ya. Terusnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, itu seperti itu ya. Kamu kurangkannya itu dari nilai yang terkecil, yaitu satuan. Kemudian kamu kurangkan yang puluhan, kemudian ratusan, dan yang terakhir adalah ribuan kamu kurangkan ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal nomor 2. Nanti boleh kamu tulis ya. Dan soal nomor 3. Nanti latihan untuk kamu 2 soal saja ya. Boleh dikerjakan di buku kalian masing-masing. Di sini nomor 2 ada bilangan 3418 dikurang 3102 ya. Terusnya yang soal ketiga ada 9832 dikurang 7810. Nah, kamu coba hitung ya. Boleh hitung sekarang atau nanti boleh ya. Nanti hitungnya jangan pakai kalkulator, harus bisa hitung sendiri. Kita lanjut ya. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang kita belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam ya. Tadi sudah belajar pengurangan dengan teknik tidak meminjam ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam ya. Di sini ada bilangan 4249. Terusnya ada juga dikurang 1926. Nah, ingat, pengurangan itu kita mulai dari angka yang lebih kecil atau satuan dari belakang ya. 9 dikurang 6 berapa? Ada yang tahu? Tulis ya. 9 kurang 6 kamu tulis langsung. Berapa? Nah, hasilnya adalah 3. 9 kurang 6 itu 3. Sekarang kita hitung yang ratusan, yang puluhan. 4 dikurang 2. Ada yang tahu? Ayo. Pengurangan ya. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 berapa? 2. Sekarang 2 dikurang 9. Nah, bisa tidak? Tidak bisa ya. 2 kurang 9 itu tidak bisa. Berarti kita harus meminjam di angka yang depannya. Angka depannya 2 berapa sih? 4 ya. Berarti kita pinjam di angka 4. Tuh, kita pinjamnya berapa? 1 aja ya. Berarti kita pinjam di angka 4 1. Berarti nilainya apa sih nih? Ribuan ya. Berarti kita minjam ribuan. Berarti boleh kita tulis di sini 12 ya. Oke ya. Terus kalau udah dipinjam, tinggal berapa angka 4 ini ya? 4 kurang 1 berapa? Jadi 3 tuh ya. Berarti di sini tinggal 3 karena sudah dipinjam 1 tadi angka 4 ini ya. Sekarang kita sudah bisa kurangkan nih. Jadi tadinya 2 jadi 12 ya. 12 kurang 9 berapa? Ayo hitung sekarang ya. Boleh ya. 12 dikurang 9 sama dengan ya 3 ya. 12 kurang 9 sama dengan 3. Kemudian kita hitung lagi. Nah, ini kan tadi sudah dipinjam, tadinya 4, sekarang tinggal 3 ya. 3 dikurang 1 berapa? 3 kurang 1 ya 2 ya. 3 kurang 1 itu
2. Nah, itu seperti itu ya contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Kita pinjam yang angka depannya. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 4.249 dikurang 1.926 adalah 2.323. Nah, seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menangkap pelajaran dengan baik, atau kalau misalkan kalian masih bingung boleh diputar lagi videonya ya. Oke, untuk pelajaran hari ini yang ke pembelajaran kelima cukup sampai sini ya. Semoga kalian bisa. Dadah.